Halo dan kembali lagi di Autonet Max bersama Bagas Satrio. Sekarang di hari Jumat kita berkesempatan untuk menyaksikan bagaimana persiapan Formula E pada hari Sabtu nanti. Jadi di ajang race day nanti kita bisa ngeliat persiapannya gimana nih di pedok nih. So ikutin terus videonya. Nah, sekarang kita udah ngelewatin jembatan penyeberangan, sekarang udah ada di belakang pedok. Kita sebelumnya terima kasih banyak untuk Nissan Innomobil telah menyediakan akses untuk kita bisa melihat sekeliling area pedok dari Formula E. Jadi kita bisa melihat persiapan mereka sebelum race day di hari Sabtu nanti. So, kita turun aja langsung. Nah, agenda kita kali ini keliling-keliling dulu di area pedok Nissan. Karena kita mau ngeliat nih, mobil Nissan yang pakai powertrain Intelligent Mobility 03. So, kita langsung masuk aja. Nah, sekarang kita sudah berada di bagian depan dari pedok tim Nissan Adams. Nah, jadi di depan sini kita dijelaskan bagaimana Formula E itu bekerja, bagaimana sebuah powertrain Nissan Intelligent Mobility 03 itu bekerja. Mulai dari penggunaan energi dari Shell, terus bagaimana manajemen tenaga, manajemen suhu itu dilakukan di Jakarta E-Prix ini. Dan tadi kita dijelaskan juga bahwa Jakarta E-Prix ini cukup menantang untuk mengatur suhu karena tim Nissan itu menghitung bahwa trek atau suhu trek di lintasan itu mencapai 62 derajat Celcius, di mana itu sangat panas. Mereka belum tidak terbiasa dengan cuaca panas seperti ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang mobil Formula E-nya. Jadi tiap pabrikan Formula E yang hadir di sini, tiap pesertanya itu memiliki komponen yang 75% sama persis agar perlombaan menjadi lebih kompetitif. Yang hanya boleh diubah oleh tiap pabrikan hanyalah bagian powertrain, suspensi belakang, dan juga software di setirnya. Hanya itu saja yang boleh diubah oleh pabrikan. Namun regulasinya sendiri, tiap mobil itu harus seberat 903 kg, di mana baterainya sendiri berkapasitas 52 kWh yang memiliki berat sekitar 300-an kilo. Dan walaupun memang mobil Formula E lebih kecil dibandingkan Formula One dan outputnya sendiri hanya menghasilkan 250 kW yang mungkin dikonversikan sebesar 335 horsepower. Jika dikonversikan ke horsepower, itu 0 ke 100 mobil Formula E hanya butuh waktu 2,8 detik saja. Dibandingkan dengan Formula One itu butuh waktu 0 ke 100 dalam 4,4 detik. Jadi mobil ini itu it's all about torsion, it's all about torque. Semua mobil yang ada di sini itu torsinya memang besar, walaupun output dari mobilnya itu kecil dibandingkan Formula One. Nah, mobil Formula E sendiri hanya dibatasi hingga kecepatan 280 km per jam saja. Dimana untuk pada saat race day itu mereka hanya boleh menggunakan tenaga sebesar 200 kW. Yang mungkin jika dikonversikan itu sebesar 297 horsepower saja. Tapi jika mereka mendapatkan attack mode atau fan boost, itu mereka bisa memaksimalkan tenaga dari baterai hingga mengeluarkan tenaga sebesar 250 kW. Jadi kita sudah melakukan wawancara dengan Sebastian Buemi dan Maximilian Günther. Dan berikut wawancaranya. So, do you need any special preparation in Indonesia, maybe? Yeah, of course. The weather is the biggest difference for us. So again, we try to prepare the car well, and then we will see in the race. You know, at some point, you can do all the preparation you want. You need to do the race. Is there any difficulty, like temperature management or energy management consumption? Yeah, as I said before, management of the battery and the tires will be crucial. It is something more important than you would have in Europe. So I think it's good. It's a good preparation. We have the next race in Marrakesh. We'll have New York in July. We'll have Seoul. You know, maybe only London will be a bit easier, but we'll see. And what do you think? So what do you think about the circuit itself that was ready in just 3 months?
Honestly, it's incredible to see the condition of the track being so good for such a short time. I think, yeah, Indonesia, Jakarta, they've really done a brilliant job to set up this track for us. And yeah, as I said, I really look forward to do my first lap today already in the shakedown, and then especially tomorrow to race on this great circuit. Is it very hard to adapt to the Indonesian weather? Yes. I mean, I have to say, in general, I really like the heat. So I like when it's warm, but it is very warm. So we're sweating a lot, and for sure it's, I said on the human side, it's a little bit of a challenge. But no, I mean, already today, I mean, it's my second full day here now. I'm really getting used to it, and I like the atmosphere. Do you already test the track? No, I mean, later on we have to shake down, so we'll do some laps only from the simulator. I know the track. Nissan Edam sendiri memiliki pembalap yang sudah berpengalaman di balapan internasional. Setelah Sebastian Buemi, dia sudah menjuarai 3 kali 24 Hours of Le Mans, 2 kali World Endurance Championship, dan dia juara dunia di season 2 untuk Formula E. Jadi Sebastian Buemi ini sudah bersama dengan Edam sejak awal 2015 Formula E itu baru berdiri. Nah, sementara Maximilian Günther itu walaupun memang dia baru memulai karir di Formula E, dia umurnya sama dengan saya, 24 tahun, tapi sudah berlaga di banyak kelas internasional seperti balapan Formula 3, Eropa, Formula 2, dan sekarang Formula E. Karir yang bagus untuk Maximilian Günther. Nah, akhirnya kita mendapatkan akses untuk memegang steering wheel dari tim Nissan Adams. Walaupun setir ini hanya replika tentunya, dan tiap pabrikan itu sama setir sebenarnya. Outlay-nya, tombol-tombolnya, dan bahannya juga sama tetap. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana steering wheel ini bekerja. Jadi di bagian sini dia ada tombol untuk fan boost untuk para pengendara yang mendapatkan vote fans paling banyak 5 besar. Nah, lalu di bawahnya ini ada pit, tombol pit untuk membatasi kecepatan tentunya. Lalu ada tombol attack mode di mana para pengendara itu harus menekan tombol ini selama 5 detik di saat waktu yang tepat. Jika waktunya tidak tepat, mereka tidak akan berhasil menggunakan attack mode ini. Lalu di sini ada tombol skenario yang dimana mereka bisa menggunakan tenaga maksimal dari Formula E sebesar 250 kW. Itu kalau dikonversi ke horsepower itu bisa 300-an lebih horsepower. Nah, jadi di skenarionya jika makin tinggi itu dia makin besar output yang akan dikeluarkan. Dan sudah di bagian depan, kita ke bagian belakang. Di bagian paling bawah ini untuk pedal shift buat regenerative braking. Jadi secara simpel tugasnya itu berguna untuk istilahnya kayak engine braking, dibelokan. Tapi karena ini regenerative braking, jadi dia bisa masukkan energi kembali ke baterai. Lalu ini untuk mode selectnya, dan ini untuk opsional. Oke. Jadi bisa kalian bayangkan, para pengendara Formula E harus mengkalkulasi bagaimana strategi mereka persekian detik untuk dibelokkan. Dia mengatur brake biasnya, mengatur mode berkendaranya itu selama sepersekian detik saja. Bisa dipikirkan itu bagaimana sulitnya menjadi pengendara Formula E. Oke, jadi official safety car dari Formula E itu ada Force Station yang telah disiapkan, dan juga Porsche Macan untuk medic car dan juga rescue car. Mas, maaf, toilet di mana ya? Toilet ada di belakang sana. Oh, di sana. Iya, di Yaudah. sana. Nah, sebelah Porsche safety car itu ada area khusus untuk Michelin melakukan scrutineering, tulisannya di bawah ya, agak susah tuh disebutin sama lidah orang Indonesia. Terus bergeser ke sebelahnya ada area lounge yang dimana kita bisa duduk-duduk bersantai bersama dengan para kru dari tiap tim. Jadi di akses media ini yang warna hijau itu kita bisa mendapatkan area di balik pedok yang dimana tersedia banyak area untuk bersantai. Selanjutnya ada area khusus untuk spare garage. Jadi ini area onderdil untuk Formula E sendiri, misalkan ada kecelakaan atau bagaimana, mereka menyimpannya di sini, lalu menggantinya di bagian pedok.
Nah, sekarang Sebastian Buemi dan Maximilian Günther sedang bersiap untuk melakukan sesi shakedown. Shakedown itu adalah mereka akan tes sirkuit ini selama 1 lap, di mana mereka hanya menggunakan sebesar 50% power saja untuk tes di kemudian hari saat race day. Sebelumnya kita berada di samping ban Formula E, mereka menggunakan ban Michelin Pilot dengan settingan wet dan dry. Jadi mereka akan mengulangi durasi di mana mobil Formula E itu tidak memasuki pit stop sama sekali untuk mengganti ban. Ganti ban hanya pada saat ban pecah saja. Dan velgnya sendiri menggunakan Uzi Racing sebesar 18 inci yang dimana terdapat RFID di sini. Jadi mereka bisa mengetahui kondisi ban baik saat race maupun setelah race. Selesai shakedown, kita akhirnya bisa melakukan paddock walking di area depan paddock. Jadi kita bisa tahu kalau di bagian paling kanan dari area sirkuit itu ada race control dari FIA, lalu ada paddock dari Neo Racing dengan pembalap Oliver Turvey dan Dan Ticktum. Di sebelahnya ada tim dari Dragon Penske dengan pembalap Sergio Sette Camara dengan Antonio Giovinazzi. Dan di sebelah tim Dragon ada tim Nissan Adams yang tadi kita lihat persiapan dari shakedownnya. Dia memiliki pembalap dari Jerman yaitu Maximilian Günther dan Sebastian Buemi, yang tadi juga kita sudah melakukan wawancara dengan mereka berdua. Lalu di sebelahnya ada tim dari Mahindra dengan pembalap Oliver Rowland serta Alexander Sims, keduanya dari Inggris. Kita lanjut ke sebelahnya. Lagi ada tim dari Porsche Tagneer dengan pembalap Andre Lotterer dan Pascal Wehrlein. Kalau kalian ingat, Pascal Wehrlein telah melakukan balapan di Formula 1. Lalu di sebelahnya lagi ada tim dari Rocket Venturi dengan pembalap Lucas Di Grassi dan juga Eduardo Mortara. Sebelah kiri saya juga ada tim dari Andretti dengan pembalap Jack Dennis dan Oliver Askew. Lalu di sebelahnya lagi ada tim dari Envision Racing dengan pembalap Robin Frijns dan Nick Cassidy. Kita berlanjut lagi ke 3 tim yang terakhir. Sebelah tim Envision Racing ada tim dari DS Automobil dengan pembalap Antonio Felix da Costa dan John Eric Vergne. Itu tulisannya di situ, agak susah bacanya ya. Lalu di sebelahnya ada tim dari Jaguar dengan pembalap Mitch Evans dan Sam Bird. Dan yang terakhir itu tim dari Mercedes EQ Formula E team dengan pembalap Stoffel Vandoorne dan Nick De Vries. Jadi total ada 11 tim atau 11 manufaktur yang hadir di Jakarta E-Prix ini. Dengan 2 pembalap masing-masing tim, jadi ada 22 pembalap yang akan berlomba mengitari sirkuit Jakarta E-Prix ini. Memang kita sangat kaget juga ya. Sirkuit ini tuh hanya dibangun dalam waktu 3 bulan saja, kurang bahkan. Hari ini tepat 4 bulan pembangunan sirkuitnya, dan mereka sudah terlihat siap untuk mengadakan perlombaan Formula E sekelas internasional. Bisa diapresiasi bahwa tangan-tangan anak Indonesia sangat apik membangun sebuah sirkuit berkelas internasional. Sangat hebat sekali. Jadi itulah video kami mengenai kegiatan tim Nissan pada saat sesi shakedown. Jadi mereka akan mengambil data dari sesi shakedown untuk digunakan di race pada hari Sabtu 4 Juni nanti. So, pada saat sesi shakedown tersebut mereka akan mengambil data-data, dan kita juga mendapatkan kesempatan untuk memegang setir replika dari Formula E. Dan juga kita telah melakukan wawancara dengan 2 pembalap dari Nissan Adams, yaitu Sebastian Buemi dan juga Maximilian Günther. Jadi di sirkuit Ancol ini kita harus bangga dengan sirkuit bertaraf internasional Jakarta E-Prix, karena lewat event-event internasional inilah Indonesia bisa dikenal di mata dunia. So, saya Bagas Satrio dan inilah liputan Autonet Max dari sirkuit Formula E.
Tunggu dulu. Jika kalian ingin mendukung tim Nissan di Formula E, kalian bisa memencet link deskripsi di bawah agar Nissan bisa mendapatkan fan boost. Jadi kalian tinggal pilih pembalap dari Nissan, yaitu Sebastian Buemi dan Maximilian Günther, tinggal vote dan mereka berdua akan mendapatkan fan boost jika berada di posisi 5 teratas dari daftar fan boost.